Baik Bapak, sekali lagi mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong di dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini, waktu yang sekali lagi Tuhan berikan, untuk kami mendengar sapaan Tuhan di dalam satu minggu ini, secara khusus di dalam kami merenungkan di dalam perjalanan kehidupan kami, secara khusus spiritualitas kami mengenal Tuhan, mengikut Tuhan dan juga mengiring Tuhan di dalam tengah-tengah dunia yang jatuh dalam dosa ini. Tapi kami sekali lagi berterima kasih Tuhan memampukan kami untuk kami juga dapat menggali kebenaran firman-Mu. Sebelum kami jauh daripada pemberitaan firman Tuhan kali ini Tuhan, kami juga mengingat Gusti untuk rekan-rekan kami yang terkasih, anak-anak-Mu yang saat ini dalam masa kelemahan tubuh. Kami mengingat setiap mereka dalam penguasaan daripada Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang nyata. Kiranya Tuhan juga akan memakai tim medis yang ada. Kiranya Tuhan juga memakai setiap obat-obatan yang ada. Kiranya Tuhan juga memakai setiap hal-hal yang Tuhan percayakan orang pemerhati yang baik, menjadi bagaimana mereka dalam iman mereka akan kesembuhan dan juga pemulihan nyata terjadi dalam atas kehidupan setiap mereka. Ini doa kami Tuhan. Kiranya Tuhan juga tolong hamba-Mu yang terbatas, yang hina ini dapat menyampaikan dengan baik, bertanggung jawab di hadapan-Mu. Ini doa kami. Dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus kami berdoa. Amin. Selamat siang Ibu Bapak. Ya, sekali lagi boleh. Selamat siang. Ya, senang sekali kita bisa bersama-sama di dalam pertengahan minggu ini. Secara khusus kalau kita mengingat di dalam rangkaian topik kita Ibu Bapak, kita berbicara tentang beberapa jemaat secara khusus di dalam teks Alkitab ya. Kita belajar mengenai tentang kemarin jemaat Tiatira, itu ada sebuah pergulatan di sana. Dan kita juga saat ini akan belajar ya secara khusus mengenai tentang spiritualitas ya, atau perjalanan kehidupan kita. Ya, ngomong spiritualitas itu banyak arti ya. Tapi bagaimana kita mengikut Tuhan, kita ya mengiring Tuhan itu di tengah-tengah dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ada kalanya kita bisa ada di dalam perangkap, yaitu tentang hal yang semu ya. Oleh sebab itu Ibu Bapak, kita akan belajar tentang ya secara sederhana sebenarnya ya antusiasme ya, atau rasa ya kerinduan yang benar-benar menggebu tetapi terjebak kepada suatu hal, yaitu tentang legalisme atau sebuah tatanan aturan itu yang menjadi berbahaya. Dan itu sekali lagi menjadi bentang ya Alkitab ya mengenai tentang legalisme. Paulus juga mengatakan keras, bahkan dalam perjanjian lama yang kita akan pelajari hari ini juga akan berbicara hal demikian ya. Jadi mari kita buka di dalam kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 ya. Salah satu menjadi petunjuk hidup baru yang tadi di ayat ke-10, tapi kita akan membaca sampai habis ya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 ya. Kita akan baca silih berganti ya. Ibu Bapak bisa membantu saya, bisa merespon di ayat ke-11. Saya baca ayat 10 dan saya akan tutup di ayat yang ke-12 ya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12 ya. Jauh daripada ayat-ayat yang sebelumnya itu adalah ya nasib semua orang yang sama, pekerjaan Allah tidak dapat diselami, ataupun kepatuhan kepada raja. Ini ada beberapa hal yang baik, tapi kita akan baca 3 ayat ini saja ya, untuk menolong kita. Saya ayat ke-10, Ibu Bapak 11 dan 12 saya akan tutupnya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 hingga ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemana engkau akan pergi? Silakan. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat. Begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Ya, sampai sejauh ini pembentangan firman Tuhan kali ini di dalam kita membaca sabda Tuhan. Bapak Ibu, ngomong-ngomong tentang ketika antusiasme menjadi legalisme, kita akan belajar dari salah satu kitab yang ya bisa dikelompokkan sebagaimana genre kitab, yaitu kitab hikmat ya. Ya, walaupun bentuknya puisi beberapa bagian, tapi ada hal-hal yang sangat praktis kita ditolong ya di dalam pembacaan kita kali ini ya. Jadi kitab Pengkhotbah itu sebagian besar membicarakan beragam sudut pandang kehidupan ya.
Ibu Bapak bisa menemukan dalam kitab Pengkhotbah itu orang yang benar-benar ada di bawah, orang yang benar-benar ada yang di atas, atau di dalam middle class sekalipun ada, orang yang mempunyai jabatan yang sangat mentereng juga ada orang yang benar-benar mengikut Tuhan dengan raungan hati yang lemah, itu juga ada ya. Jadi banyak sekali dalam kitab ini kita menemukan bahwa membicarakan beragam sudut pandang kehidupan. Jadi saya mengajak setiap kita ya di dalam pembacaan Alkitab ya. Kitab Pengkhotbah juga nggak kalah menarik kok ya dengan kitab Amsal misalnya. Kita sering juga, kitab hikmat kita harus bicara tentang kitab Amsal, hal yang sangat praktis. Nggak perlu berbicara mengenai tentang eksegesa atau di dalam hal yang lain. Pengkhotbah juga baik adanya. Tapi Ibu Bapak, di dalam perjalanan kitab Pengkhotbah itu mungkin ada beberapa kesalahpahaman mengenai kitab Pengkhotbah ya. Jadi yang pertama ada orang-orang yang melihat kitab Pengkhotbah itu sebagai kitab yang ngomong tentang kesia-siaan gitu ya. Ngomong bahwa hidup manusia itu adalah suatu hal yang sangat pesimis gitu ya. Jadi nggak ada harapan gitu ya. Jadi bertolak belakang sebenarnya dengan tema kita hari ini tentang antusiasme ya. Jadi hal ini Bapak kita lihat bahwa ada sebuah kesalahpahaman mengenai kitab Pengkhotbah. Mengenai tentang kesia-siaan atau pesimisme ya. Atau sebuah pesimis ya. Atau yang kedua Ibu Bapak, kesalahpahaman kitab Pengkhotbah itu adalah penulis Alkitab, penulis kitab Pengkhotbah itu didefinisikan atau diartikan sebagai pribadi yang jauh dari Tuhan ya. Kalau Ibu Bapak ngomong dalam kitab Pengkhotbah ini sekali lagi ya, memang agak kerasa ini orang sudah jauh daripada Tuhan ya. Tapi kita akan lihat ya secara waktunya nanti, secara timeline waktu kitab ini akan ditulis itu ya memang pada masa akhir-akhir ya. Masa akhir-akhir melihat seorang penulis yang dalam kitab Pengkhotbah ini melihat di dalam sepanjang perjalanan kehidupannya mengikut Tuhan ya. Jadi memang nuansa hal demikian, tapi ini bukan pribadi yang jauh daripada Tuhan. Ya, kalau boleh dikatakan kitab Pengkhotbah itu kalau dalam catatan-catatan sekarang itu memang mengenai tentang Salomo penulisnya, tapi ada beberapa hal yang lain ya dalam bagian ini. Ada juga orang-orang yang Tuhan pakai di dalam penulisan kitab Pengkhotbah hal ini. Ya, tapi kita akan belajar di dalam tema kita kali ini. Bapak Ibu, kitab Pengkhotbah selain itu tidak seperti kitab-kitab sejarah ya. Jadi kitab Pengkhotbah itu tidak ada hubungannya dengan narasi daripada perjalanan umat Tuhan, yaitu tentang bangsa Israel ya. Kalau Ibu Bapak lihat dalam kitab Pentatuk misalnya ya, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau sebaiknya dalam nabi-nabi kecil, masa hakim-hakim, atau yang lain itu sangat terkait dengan narasi daripada umat Tuhan. Ya. Tapi dalam kitab Pengkhotbah atau dalam nyanyian-nyanyian Mazmur sekali lagi ya, enggak selalu tererat dengan perjalanan umat Tuhan. Ya. Jadi sekali lagi kita juga bisa melihat sebuah keunikan daripada kitab Pengkhotbah ini. Lalu hal apa saja Ibu Bapak yang bisa kita pelajari ya? Apa yang kita bisa dapati di dalam sebuah kitab yang luar biasa ini mengenai kitab Pengkhotbah ya? Kita melihat bahwa kitab-kitab kebijaksanaan berisi pertanyaan tentang keberadaan manusia ya. Ya akhir-akhir ini tentang ada salah satu film yang juga cukup mengguncangkan ya di dalam perfilman ya, tentang eksistensial diri ya, tentang pengakuan diri, tentang keberadaan manusia itu sendiri ya. Jadi kita lihat Bapak keberadaan manusia, nasihat hidup praktis dan dasar dari pengalaman perjalanan mengikut Tuhan ya. Jadi kitab ini enggak bertele-tele, tetapi melihat sebuah hal yang nyata, yang realita, yang sangat dekat dengan kita. Demikian juga kitab-kitab kebijaksanaan memiliki cakupan yang lengkap meliputi hal-hal tentang masalah yang diakibatkan dari cara hidup yang jahat ya. Bapak kalau melihat dalam kitab Pengkhotbah bisa kita dapati ya. Ada cara hidup yang orang yang benar-benar jahat, bengal, dan sangat kejam. Sampai orang yang benar-benar hidupnya itu strict ya. Tetap lurus kepada Tuhan. Kita bisa dapati dalam kitab Pengkhotbah ini ya. Jadi Ibu Bapak kita bersyukur kita punya kitab itu luar biasa ya. Ibu Bapak dapati apapun ya. Banyak manual-manual book sekarang di dalam dunia spirit ya sekarang ya kita bisa dapati ya. Memang problem sekarang di dalam dunia sekarang itu kan bukan kita kurang informasi tetapi terlalu overload ya. Terlalu banyak informasi jadi kita bingung. Kita pilih kitab yang mana ya. Kita bersyukur kita punya Alkitab ini ya. Mari kita baca bersama-sama di dalam bagian ini. Kalau kita bisa secara strukturnya Ibu Bapak, pasal 1 sampai 7 itu tentang kesia-siaan ya. Apapun yang di bawah matahari bagi penulis kitab Pengkhotbah itu adalah hal yang sia-sia. Bahkan kalau Ibu Bapak saya pakai istilah tema kita kali ini, sekalipun kita hidupi secara antusias itu adalah hal yang sia-sia. Ya.
Tapi nggak berhenti di situ, kita bersyukur di pasal 9 kita sudah membaca bahwa kitab ini menyatakan saran dan komentar penulis sebagaimana cara hidup yang sebaiknya dicontoh. Sekalipun kita antusias, sekalipun kita penuh semangat, tetapi sesuatu hidup yang di bawah matahari tanpa hikmat Tuhan, ya, tanpa Tuhan, itu adalah kesia-siaan. Penulis kitab Pengkhotbah menyatakan hidup tanpa Allah, maka tidak akan ada kebenaran sekalipun dihidupi secara antusias. Ya, tanpa kebenaran, tanpa hikmat, ya, sekalipun dihidupi secara antusias, itu tidak ada ya kesia-siaan atau tidak ada artinya. Jadi secara sederhana Ibu Bapak, tema kita kali ini belajar menolong kita bahwa antusiasme menjadi legalisme itu mengajak kita supaya kita tidak terjebak dalam kehidupan spiritualitas yang semu. Bukankah di ayat 10 tadi, apa segala sesuatu yang kamu kerjakan, kerjakanlah itu. Bahkan dicatat di sini Bapak ya, prinsip-prinsip dunia yang sekarang, bagaimana perlombaan itu bukan untuk yang cepat, keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Bukankah itu sebuah paham daripada dunia? Juga roti bukan untuk orang yang berhikmat. Hal yang lain juga sebagainya ya. Tapi kalau itu bukan ada di dalam kebenaran, itu adalah sebuah kehidupan spiritualitas yang semu. Jadi kita harus check up diri kita, ya, spiritualitas hidup kita. Ini tadi ya, segala sesuatu yang tumpai tanganmu kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati. Kemanapun engkau pergi ya. Ada salah satu bagian ini Ibu Bapak ya, Ibu Bapak mungkin sempat lihat ini ya. Ada salah satu forum yang dibentuk ya oleh Google ya. Tapi ini juga lama ini, 2020, 2022 ini. Jadi ini mengumpulkan orang-orang yang benar-benar rasa punya entusias ya, punya sebuah rasa ya bisa dikatakan antusias itu kan biasanya kalau dalam forum itu kan punya hobi yang sama, selera, frekuensinya sama gitu ya. Orang yang suka olahraga ya kumpul sama orang suka olahraga, orang yang suka ya kita ya nongkrong atau ngopi ya suka dengan hal demikian gitu. Atau orang yang suka dengan membaca buku, atau orang yang suka dengan ibu-ibu yang memasak, pasti ada sebuah forum yang dibentuk ya. Dan spirit dunia juga menjelaskan bahwa ada pengelompokan demikian ya tentang sebuah dekade of enthusiast ya. Jadi inilah suatu hal yang memang dibentuk oleh dunia di dalam forum demikian Ibu Bapak ya. Ya untuk ya membicarakan suatu hal yang di luar kebenaran ya. Ya sekali lagi Ibu Bapak ya, dalam Pengkhotbah itu mengajarkan bahwa itu pun adalah hal yang sia-sia. Ya sekali lagi Ibu Bapak ya, pemberitaan firman Tuhan siang hari ini bukan dimaknai supaya kita itu ya udah ya sia-sia ya, nggak usah ngerjain segala sesuatu ya, nggak usah antusias itu tidak ya. Tapi sebenarnya ya sebuah skala prioritas kita ya, skala hal keutamaan kita di dalam mengikut Tuhan ya. Apakah itu Tuhan menjadi bagian yang utama dalam kehidupan kita? Kalau Ibu Bapak lihat ya di dalam layar slide kita ya di depan ya, bahwa kata antusias itu sebenarnya kalau kita mau pecah ya, kata ini sebenarnya juga mengandung makna yang bagus kok ya. Makna yang benar-benar membuat ya spirit kita atau semangat kita ya ketika kita menjalani hidup ya. Kalau akar kata ini adalah berasal daripada ya Yunani ya, entusiasme ya. Berarti spirit Tuhan di dalamnya ya. Ketika kita mengerjakan segala sesuatu memang ada spirit, memang ada sebuah hal yang memang Tuhan taruh di dalam itu gitu ya. Tapi ya celakanya Ibu Bapak ya, ini pun juga adalah hal yang sia-sia. Bahkan akan cenderung akan kita lebih jauh dalam ketika antusiasme itu menjadi sebuah hal legalisme. Bahkan manfaat dalam antusias dalam kehidupan kita pun kita juga sudah dapati ya. Mungkin membuat hidup lebih bahagia dan menyenangkan ya. Kalau kita mengerjakan segala sesuatu dengan antusias itu tahu-tahu biasanya kita ya. Kalau kita mengikuti di dalam jam ya, atau jam kantor atau apapun itu ya. Tahu-tahu sudah jam 12, tahu-tahu sudah jam 2 gitu ya. Kita menikmati, kita menyenangkan hal itu ya. Kan jadi ada suatu hal yang problem kalau misal kita melihat segala sesuatu itu terus kita melihat di jam terus itu kan bukan hal yang antusias, itu adalah hal yang sangat ya monoton ya. Dan itu berbahaya sekali lagi ya. Jadi kita bisa dapati Ibu Bapak antusias dan juga kehidupan ya. Yang kedua adalah melakukan sesuatu lebih baik ya. Karena dikerjakan dengan satu hal yang antusias, maka suatu hal yang kita kerjakan itu pasti akan lebih baik ya. Yaitu juga terkait dengan khotbah minggu lalu juga. Mendorong kita untuk tidak pernah berhenti belajar ya. Dengan rasa antusias itu juga kita ya didorong ya. Di-encourage untuk didorong supaya kita ya mengerjakan sesuatu lebih baik.
Dan antusias dalam Alkitab Ibu Bapak ya, sebenarnya memang nggak ada kata ini ya. Tidak ada kata ini ya. Tapi gagasan mengenai spirit di dalam Tuhan, antusias itu selalu ada ya di dalam Alkitab ya. Bahkan ya Ibu Bapak ya, kita lihat ya di dalam perjalanan Raja Salomo, ya sebagaimana dipercayai sebagai penulis kitab pengkhotbah ini ya. Dia pun juga merasakan hal demikian mengenai tentang Alkitab dan antusias. Jadi Bapak dari pengertian di atas mengenai tentang antusiasme, manfaatnya, definisinya ya. Dan juga kita melihat bahwa latar belakang kitab pengkhotbah menjumpai akan kesia-siaan hidup di bawah matahari. Kita jumpai bahwa ada sebuah siklus hidup manusia yang pada awalnya antusias untuk menjalani, namun harus berakhir karena penghujung kehidupan, yaitu kematian. Suka tidak suka, enak atau tidak didengar, itu adalah penghujungnya adalah kematian. Ya. Ini adalah hal yang akan kita hadapi bersama di dalam bagian ini. Ya, tapi kita ya bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Ya. Dalam dunia yang cepat ini tanpa kita sadari batasan hidup kita adalah kematian. Sehingga di sini pengkhotbah mengingatkan dalam dunia orang mati tidak ada hal lagi yang dikerjakan ya. Paham-paham mengenai tentang hidup adalah kesempatan ini kan juga booming ya beberapa tahun-tahun yang lalu ya. Apalagi Ibu Bapak ya di dalam era Covid atau di dalam ya masa-masa penantian itu ya. Bahwa ketika kita sudah nanti bertemu ya muka dengan Tuhan, ya tidak ada hal yang lagi yang kita kerjakan ya. Ya tentu kita kerjakan kita nanti nyanyi-nyanyi sama Tuhan di sana, gitu. Memuji Tuhan ya itu ya. Tapi ya kesempatan ini sudah berhenti ya karena itu tadi ya. Akhirlah hidup kita. Dan kita Ibu Bapak kalau kita temui dalam kitab pengkhotbah ini Ibu Bapak ya, dia mengamati bahwa siklus hidup manusia itu adalah ya perangkap rutinitas. Pengkhotbah menyimpulkan bahwa kehidupan manusia itu mengikuti pola yang sama dengan siklus alam, yaitu berulang-ulang ya. Ibu Bapak kan juga lihat ya, siklus hidup manusia bahkan juga tren mungkin ya, mode mungkin ya. Ya berulang, kayaknya itu dulu pernah deh, itu pernah booming nih di tahun 90-an gitu ya. Atau ini pernah sempat ya hype, sempat naik gitu, sempat viral tahun lalu gitu ya. Siklus itu akan berulang gitu. Dan kita ada di bagian hal ini Ibu Bapak, karena kita menjalani hidup ini ya. Perangkap rutinitas ya, tidak ada yang benar-benar baru ya. Sekali lagi ya. Tapi sekali lagi bersyukurnya ya oleh karena kemurahan Tuhan ya. Kebenaran atau ya belas kasih Tuhan itu selalu baru. Setiap hari bahkan dikatakan ya. Itulah ya kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita ya hari demi hari. Siklus hidup manusia dalam merespon rasa antusias adalah sebuah cerita dari hidup yang terpisah daripada Tuhan ya. Ngomong-ngomong tentang siklus hidup, bukankah siklus hidup umat perjanjian pada saat itu juga demikian ya? Dia berbuat onar, dia jatuh di dalam hal yang mungkin mendukakan hati Tuhan ya. Tuhan mengirimkan orang kembali lagi kepada siklus yang awal ya. Jadi Bapak, siklus hidup kita saat ini juga demikian ya. Apalagi kita tidak dimaknai di dalam ya mengikut Tuhan. Di dalam kita hidup supaya kita tidak terpisah daripada Tuhan mengenai siklus hidup ini. Dari pasal 1 sampai 6 penulis kitab pengkhotbah menggunakan frasa di bawah matahari untuk menjelaskan fase-fase kehidupan duniawi. Ya. Jadi kata-kata di bawah matahari itu akan menjadi sebuah kontras nantinya ya, ketika hidup di atas matahari ya. Nanti kita akan melihat bagian ini. Di bawah matahari adalah segala sesuatu yaitu serta kesia-siaan manusia menjalani ya tanpa melibatkan Tuhan ya. Ya apa bedanya dengan kita misal ya, dengan mesin gitu ya. Suatu hal yang rutinitas demikian ya, hari demi hari ya. Sebab itu Bapak ya sekali lagi ya, relasi kita dengan Tuhan itu adalah hal yang penting ya, adalah hal yang penting. Karena hanyalah Tuhan, pribadi Tuhanlah yang mau mendengar ya cerita mungkin hal-hal yang mungkin kita nggak bisa ungkapkan kepada satu hal dengan yang lain gitu ya. Ya ini lepas daripada keluarga ya, sekali lagi lepas daripada keluarga ya. Tapi ya, boleh tentu memang harus diceritakan kepada lingkungan yang terkecil yaitu keluarga ya. Tapi ada pribadi yang benar-benar sekali lagi ya menolong kita ya. Supaya kita tidak terjebak di dalam rutinitas atau di bawah matahari. Aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk orang yang berhikmat, kekayaan bukan untuk cerdik cendekia, karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Ini sekali lagi ini jauh, bukan ngomong tentang takdir ya Ibu Bapak ya. Kekristenan tidak mengajarkan tentang takdir ya. Kekristenan sekali lagi tidak mengajarkan
takdir, tetapi penetapan Allah. Segala sesuatu itu Tuhan tetapkan ya. Ya baik yang nanti ya bersama dengan Tuhan atau ya Tuhan di dalam masa yang kelam atau perapian yang kekal. Tuhan menetapkan itu semua. Bahkan Raja Salomo yang sudah memiliki begitu banyak pencapaian akhirnya pun harus mengakui dan memaknai hidup di luar Tuhan ya. Nggak ada orang yang sementereng Salomo ya. Bahkan Tuhan juga ngomong nggak ada seorang pribadi yang akan aku bangkitkan seperti Salomo ya. Dan Salomo juga memaknai bahwa dirinya ya pada endingnya ya dia juga ya hidup di luar Tuhan ya, mau tidak mau ya, karena dia ya meresikokan atau ya punya hal-hal yang lain di dalam dirinya ya. Dan dia harus mengakui ya bahwa hidupnya di luar Tuhan. Jadi Bapak, jika perkara di bawah matahari ini bukanlah jawaban dari makna hidup yang sesungguhnya ya. Di bawah matahari segala sesuatu yang kita kerjakan, lantas apa ya? Lantas apa makna kehidupan kita supaya kita tidak semu menjalani spiritualis ini ketika antusiasme itu menjadi sebuah hal yang legalis dalam kehidupan kita? Jawabannya ada pada relasi kita dengan Tuhan ya. Kata yang simpel, kata yang sederhana ya, tapi sekali lagi ini jauh daripada hal yang mungkin mudah untuk dilakukan ya. Sebuah rasa antusias diri untuk mendekat kepada Allah ya. Pengkhotbah mengamati bahwa yang memenangkan kehidupan bukanlah orang yang cepat dan kuat. Ya. Bukankah paham dunia ini orang yang cepat dan orang yang kuat adalah hal yang pasti memenangkan kehidupan ini? Ya. Tapi pengkhotbah ngomong bahwa tidak, bukan hal yang cepat atau kuat itu untuk orang yang menang. Tetapi orang yang memakai hikmat Tuhan dalamnya. Ya. Ibu Bapak bisa ya, Ibu Bapak yang ngomong tentang hikmat ya. Mungkin akhir-akhir ini aku nggak butuh hikmat saat ini gitu ya. Tapi again nanti Ibu Bapak ya, pasti kita akan membutuhkan hal itu ya. Entah hal di persimpangan jalan kehidupan kita, pasti kita akan memutuskan hal demikian. Mungkin hari ini Ibu Bapak bisa ngomong dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini ya. Ngomong tentang hikmat, aku nggak butuh hikmat gitu ya. Tapi nanti Ibu Bapak ya, pasti akan memerlukan hikmat ya. Oleh sebab itu mengapa di dalam doa kita ya, harus penting ya ngomong tentang hikmatnya. Karena itu ya sekali lagi ya, menolong kita untuk memilih yang berkenan kepada Tuhan ya. Antusiasme menjadi legalisme karena tidak didapati hikmat kehidupan daripada Allah ya. Sebenarnya untuk kesekian kalinya banyak tema dari Alkitab selalu mengajarkan bahwa kita hidup ini pada hakikatnya merupakan perjalanan relasi kita bersama dengan Tuhan. Ya. Bukankah kita Tuhan teladankan juga ya, sebelum Tuhan Yesus juga menjalani setiap pelayanannya ya juga memberikan diri ya untuk berkomunikasi dengan Bapa di surga ya. Meminta kemurahan daripada Allah Bapa ya. Ya untuk ya di dalam sekali lagi ya, di dalam kesatuan, di dalam sebuah unity, di dalam persekutuan dengan Tuhan ya, di dalam Tritunggal itu. Hikmat dan kehidupan ya, kita pengkhotbah menasihati pembaca dan pendengarnya untuk menjadi bijak, bukan menurut apa kata dunia. Semua orang cepat atau lambat akan menyadari bahwa mereka butuh hikmat ya. Dunia boleh begitu cepat Ibu Bapak, informasi begitu boleh cepat ya, tapi hikmat daripada Tuhan itu yang menolong kita ya. Mungkin memang kita ngomong hal ini mungkin suatu hal yang abstrak ya, ngomong tentang hikmat tapi nggak satu hal, tapi Tuhan sudah ya mengundang kita supaya kita meminta hikmat kepada Tuhan. Ya, karena dia adalah Allah sang sumber hikmat itu sendiri ya. Keputusan-keputusan yang krusial dalam kehidupan kita Ibu Bapak ya. Sekali lagi Ibu Bapak, sekali lagi saya tidak mengajari atau menggurui bagaimanapun dalam pekerjaan atau usaha. Tapi sekali lagi ya, libatkan Tuhan, mintalah hikmat kepada Tuhan. Supaya setiap dalam persimpangan jalan, perempatan jalan, kita tahu arah yang mana kita hendak tuju. Mengapa dalam rasa antusiasme kita membutuhkan hikmat ya? Problem pada era ini seringkali bukanlah soal kita tidak punya pilihan, tapi justru terlalu banyak pilihannya. Ya, bukankah dalam sosial media juga banyak sekali hal-hal pilihan-pilihan yang boleh kita pilih ya? Sehingga pada itu kita pun juga dalam dunia saat ini Ibu Bapak ya, kita juga membutuhkan hikmat ya. Hikmat di dalam memutuskannya, di dalam bagian ini. Rasa antusias akan berakhir pada sebuah persimpangan jalan ya. Semakin kita menyadari pentingnya hikmat, semakin kita menyadari betapa sulitnya mendapatkan hikmat ya. Ngomong tentang hikmat bukan berarti itu hal yang mudah didapatkan. Sekali lagi ya, bukan hal yang mudah didapatkan ya. Demikian juga dengan kebenaran ya. Demikian juga dengan kebenaran firman Tuhan ya. Banyak orang di luar sana juga ya mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan juga dengan sembunyi-sembunyi. Tapi dalam bagian hal ini demikian juga Bapak ya, bukanlah hal yang mudah didapatkan. Atau kalau pakai bahasa di dalam sekarang, hal yang murah untuk didapatkan. Kebenaran itu mahal, darah yang pengorbanan itu tadi ya, kita bisa dapati demikian. Oleh sebab itu, kenapa Alkitab mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan daripada hikmat ya.
Ini adalah pembukaan daripada kitab yang terkenal, yaitu kitab Amsal. Karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan. Ini ya, sangat mungkin familiar dengan kita yang di Palu gitu ya. Menjerat ya, ikan yang terjerat gitu ya. Nggak tahu, waktu yang malang ya. Itu sebenarnya kalau kita mungkin ya bisa lihat ya, itu adalah gambaran diri kita ya Ibu Bapak ya. Ketika ikan itu terjerat ya. Atau seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia yang terjerat pada waktu yang malam. Kita nggak tahu, mungkin kita saat ini bisa bermegah, mungkin kita saat ini bisa ya, tanpa Tuhan aku bisa ya. Tapi sekali lagi ada waktu yang malang menanti kita ya. Kalau pakai bahasa Ibu Bapak ya, di dalam hal mungkin dalam sederhana ya, tidak ada di dalam kalender kita itu tidak ada ya hari sial dalam kalender ya. Kita nggak tahu hal itu gitu ya. Tapi kita melihat Ibu Bapak ya bahwa seperti ikan yang tertangkap dalam jala mencelakakan dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang. Sebagaimana kelanjutan antusiasme yang tidak diimbangi dengan hikmat Tuhan, kata pengkhotbah manusia akan terjerat pada waktu yang malang ya. Akan ada pada waktunya Ibu Bapak ya, dalam kehidupan kita ya. Bukan sekali lagi ya Ibu Bapak kita takut-takut menjalani enggak ya. Tapi bagaimana kita menjalani bersama dengan Tuhan, rasa hal antusias itu ya. Realitanya manusia akan terjebak dalam spiritualitas yang semu, di mana peraturan demi peraturan dibuat untuk menjerat dirinya sendiri. Rasa antusiasme itu, Ibu Bapak ya, kalau tidak diakomodir dengan baik, tidak dikontrol dengan baik, itu akan menjadi sebuah hal yang legalis. Legalisme di dalam kehidupan kita. Ini berbahaya sekali, Ibu Bapak ya. Bahkan ini juga Tuhan Yesus juga selalu tentang ya, di dalam perdebatannya dengan orang-orang Farisi, oleh ahli Taurat, orang-orang Saduki saat itu ya. Tanggalkanlah hal itu demikian ya. Jadi ini adalah hal yang mungkin kita bisa cermati bersama bagian ini. Legalisme itu upaya untuk menambahkan sesuatu pada karya Kristus, mempercayai sesuatu selain Kristus seringkali menjadi batu sandungan ya. Ya mungkin kita bisa ngomong dengan mudah Kristus cukup ya, hanya Kristus ya. Tapi hanya itu adalah sebuah pergulatan yang panjang Ibu Bapak ya. Ngomong tentang hanya Kristus lah, kata hanya itu pergulatan yang panjang ya. Bukankah hal-hal yang mungkin kita bisa andalkan, mungkin relasi kita, mungkin orang-orang terdekat kita ya, mungkin hal-hal apa mungkin yang kita dapati sekarang mungkin kita andalkan ya. Ini berbahaya sekali Ibu Bapak ya, di dalam bagian ini mengenai tentang kehidupan legalisme ya. Hidup dengan penuh aturan. Ya bukan sekali lagi saya mengajarkan hidup yang rebel, yang gak ada aturan, enggak ya. Tapi sangat berhati-hati dalam bagian ini ketika kita mencermati keberadaan legalisme saat ini. Karena adanya adalah legalisme itu menentang hikmat Allah ya. Dengan menambahkan apapun kepada perintah-perintah ke dalam kitab suci, legalisme bertindak seolah-olah lebih berhikmat daripada Allah atau Alkitab ya. Mungkin thread-nya saat ini Alkitab mungkin Ibu Bapak ya, tidak dipakai sebagaimana mestinya, ini yang berbahaya ya. Alkitab tidak dipakai sebagaimana ya firman itu yang menjadi ya inerransi atau iluminasi ya di dalam pembelajaran Alkitab. Di dalam bagaimana Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri ya. Itu adalah pergulatan sekarang, Bapak ya. Jadi ya, mari kita belajar di dalam sebuah komunitas ya. Bahkan juga gereja kita juga sekali lagi mendorong kita di dalam ya PA dalam Alkitab ya. Menolong kita Ibu Bapak ya di dalam bagian ini. Jauh daripada apa kata sempurna dalam sebuah komunitas yang ada ya. Tapi ya kita mari belajar bersama-sama di dalam hal yang Tuhan sudah sediakan. Ada salah satu hal yang mungkin menutup bagian kali ini Bapak ya, mengenai tentang percakapan ya, orang muda ya, di dalam Injil ya. Ini juga dicatat, khususnya kayaknya ketiga Injil ya. Atau enggak dua Injil lah ya, Matius dan juga Markus ya, salah satunya di dalam sinoptik ya. Matius 19 ini mengajarkan bahwa ada salah satu seorang pemuda yang ngomong bahwa, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ya. Mungkin saat itu kalau kita bisa bahasakan ya, ini orang nggak ada takutnya. Ini orang tahu-tahu langsung ngomong hal baik apa lagi yang aku harus lakukan ya. Aku sudah melakukan hal A, melakukan hal B, melakukan hal C dan sebagainya. Tapi ada hal yang baik apa yang harus aku lakukan? Mungkin bagi kita Ibu Bapak ya, ini adalah hal yang baik. Tapi sekali lagi ini percakapan yang Tuhan Yesus menolong kita supaya kita tidak terjebak di dalam antusiasme yang menjadi legalis ya. Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang ya. Ayat 20 dia ngomong gitu ya. Segala sesuatu sudah aku turuti, apapun itu ya. Masalah penguasa pemuda ini adalah bahwa ia menganggap dirinya tak bercacat dalam memelihara hukum. Ya. Tuhan ngomong bahwa bagian ini ya. Apa yang kamu miliki, hal itu berikan kepada Tuhan.
Langsung sedih Ibu Bapak ya. Langsung sedih itu orang muda itu Ibu Bapak ya. Dia kaget ngomongnya Tuhan, loh langsung ya menusuk dalam hatinya ya. Apa yang aku dapati, bukankah ini aku bekerja keras untuk melakukan ini semua supaya ya aku berkenan ya. Tapi Tuhan Yesus Kristus kita yang ngomong bahwa apa yang kamu miliki itu ya jualah itu ya. Artinya ya itu tadi Bapak ya. Kita semua Ibu Bapak adalah sebuah titipan ya. Segala sesuatu itu berkat apapun ya sekali lagi ya. Itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Bukan sekali lagi Bapak di mimbar ini suatu hal yang sangat berhati-hati dalam bagian ini. Tapi kita tolong bahwa hikmat itu menolong kita ya. Bahwa apa yang kita dapati itu berasal daripada Tuhan. Legalisme dan kehidupan ya. Esensi hikmat itu tidak terjebak dalam sebuah legalisme ya. Di dalam Matius 19 tadi percakapan anak muda dengan ya Tuhan Yesus ya dalam perjanjian baru dalam Matius Markus ya. Ketika kita menyerahkan barulah bisa mendapatkan ya. Ini adalah pergulatan yang sangat sulit dalam perjalanan kehidupan kita Bapak. Ketika kita menyerahkan ya, istilah kita menyerahkan ini kita benar-benar membuka tangan gitu ya. Tuhan ini loh ya. Tapi enggak ya. Dalam konteks kehidupan kita kadang aduh Tuhan entar lagi ya, nanti ya. Tuhan nanti aja, tunggu dulu ya. Ini rencanaku Tuhan. Tapi nanti dulu Tuhan ya. Tuhan ini rencanaku tapi kita mau tarik lagi gitu ya. Kita mau genggam lagi ya. Tuhan sudah mau menggapai tangan kita ya. Oke, itu rencanamu ya. Nah, kasih ke aku ya. Tapi perjalanan kehidupan kita Ibu Bapak ya, kalau kita tanpa hikmat Ibu Bapak ya, kita sulit untuk menyerahkan ya. Ini apapun Ibu Bapak ya. Bukan masalah tentang materi tidak ya. Tapi segala apapun ya dalam kehidupan kita ya. Rancangan kita, harapan kita. Enggak ada yang salah dengan harapan kita. Tapi ya ini loh Tuhan ya. Tapi kadang ada kalanya kadang kita ya ingin menggenggam lagi ya. Buka tanganmu ya. Tapi sulit sekali ya hal demikian ya. Inilah namanya bijaksana atau bijaksana ilahi ya. Legalisme sama sekali tidak menghasilkan perkenanan bagi Allah bagi manusia, tetapi hanya membawa manusia berakhir dalam kebinasaan ya. Tuhan sekali lagi sangat mengutuk ya, Tuhan Yesus dalam percakapan orang-orang Saduki, Farisi dan juga ahli Taurat ya. Kamu boleh ya ngomong tentang pelajaran hal itu yang dia khotbahkan atau dia ngomong, tapi jangan turuti ya teladan hidupnya. Ini menjadi sebuah hal yang mungkin ya mari kita bisa belajar bersama-sama dalam bagian ini Bapak. Terakhir Bapak aplikasinya ya. Melakukan hal yang benar dengan alasan yang benar ya. Kalau kita hari ini manusia tidak butuh hikmat ya, kita akan merasakannya nanti ya. Mungkin ketika kita mengambil keputusan-keputusan ya. Kita boleh rasa antusias ya, kita boleh ya, apalagi dalam penghujung akhir tahun. Penghujung akhir tahun bukan antusias ya. Lebih kepada hal yang mungkin, aduh udah penghujung tahun ya. Mungkin nanti ya harapan-harapan ketika membuka tahun 2025 mungkin rasa antusias ya. Tapi izinkan Ibu Bapak ya, hikmat itu sangat kita perlukan ya dalam menjalani hidup ini. Ya. Hikmat kiranya Tuhan menolong kita ya, supaya kita juga tidak mengambil keputusan yang salah, keputusan yang pilihan yang tidak tepat dan lainnya ya. Pilihan tidak tepat mungkin saat itu kita mungkin merasa salah gitu ya. Waduh, aku salah mengambil keputusan ini ya. Aku salah mengambil bagian hidup ini ya. Mungkin saat itu kita nggak merasakan, tapi kelak nanti ya. Itu akan kita dapati ya. Maka daripada itu pengkhotbah ngomong bahwa ya ikan akan terjerat ya pada waktu yang malang ya. Terlalu banyak bertanya dan alasan kepada Tuhan justru membuat kita jauh daripada apa yang hikmat Allah yang harus kita lakukan ya. Kita boleh bertanya sama Tuhan ya, tapi kalau sering tanya itu yang menjadi problem ya. Tuhan ngomong bahwa ya kisah-kisah itu kan juga para nabi-nabi, para rasul juga mungkin juga bertanya kepada Tuhan, apa yang harus aku lakukan lagi ya. Tapi nggak selalu dia bertanya-tanya terus. Bertanya-tanya yang suatu hal yang mungkin mengganggu gitu Bapak ya. Bertanya yang mungkin kalau di kehidupan kita saat ini mungkin meragukan ya. Apa ya benar toh Tuhan ya? Apa ya mungkin toh Tuhan hal itu terjadi? Apa nggak salah Tuhan aku di bagian hal ini ya? Kita boleh bertanya sama Tuhan ya. Tapi kalau kita sering bertanya ya mungkin koreksi dalam diri kita ya. Tuhan sudah ngomong ya mungkin ya 1-2 kali ya. Tapi ya harusnya kita harus lakukan dalam bagian ini. Tentu Ibu Bapak ya, ini sebuah perjalanan ya, bukan suatu hal yang instan di dalam bagian ini ya. Terakhir Bapak, Yesus Kristus ya kalau kita mau kaitkan dengan Injil dan hikmat ya. Yesus Kristus adalah hikmat Allah untuk kita ya, Immanuel ya, bersama kita mendampingi kita ya. Nama yang kita akan ya dengungkan ya nanti mendekati masa Natal ya, Immanuel ya, Allah beserta kita ya, bersama dengan kita.
Dia juga adalah sang sumber berkat itu sendiri ya. Kalau kita ingin mengenal hikmat, makna, pelajari apa yang Yesus lakukan dan perkatakan, itulah hikmat yang terbesar ya. Mungkin banyak filsuf, banyak filsafat, banyak orang-orang pintar di dunia ini ya. Tapi kalau di luar daripada Tuhan ya sekali lagi ya, itu tidak ada kebenaran. Bahkan sekali lagi mungkin juga menjadi trennya adalah Alkitab mungkin Bapak ya. Mungkin diparafrase dan menjadikan sebuah quotes yang baik ya. Itu malah yang menolong saat ini ya. Untuk menjadi sebuah penguatan dalam kehidupan kita ya. Terakhir Bapak, biarlah kita melihat dunia ini bukan dengan hikmat dunia dan hikmat aturan ya. Bukan hikmat dunia rasa antusiasme. Atau juga dengan hikmat daripada aturan atau hidup dalam sebuah legalisme. Tapi hikmat daripada Kristus. Kesetiaannya, pemeliharaannya, pengorbanannya di dalam perjalanan kehidupan kita. Yang memberikan kehidupan kekal. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Kiranya Tuhan menolong kami dalam pemberitaan firman Tuhan kali ini. Tuhan meteraikan bahwa sekali lagi kami hidup di dunia yang penuh dosa. Kami memerlukan hikmat daripada Tuhan. Setiap keputusan, setiap persimpangan jalan kehidupan kami sekali lagi membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Kiranya Tuhan buangkan daripada kedagingan hati kami atau kemanusiaan kami Tuhan. Yang sekali lagi menggerogoti dalam pikiran kami yang baik kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Bahwa Engkau sebagai Allah yang Immanuel itu yang mendampingi kehidupan kami. Kiranya Tuhan meteraikan firman ini. Di dalam nama Putramu, Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kembalikan kepada Pak Franky. Mana?